Ini ASEAN 25, anda bersama saya, Sandaya. Suara Muda Kelas Pekerja atau SMKP mengecam keras tindakan kekerasan pihak polis terhadap peserta demonstrasi yang meragut nyawa seorang buruh ojek online, Afan Kurniawan. Insiden itu dilihat sebagai bukti penindasan terhadap suara kelas pekerja serta satu tamparan besar kepada hak asasi manusia. Laporannya bersama Fauzi Zain di Jakarta, Indonesia. Demonstrasi besar-besaran yang bermula dari Kota Jakarta ini pada 25 Ogos lalu kini telah pun merebak ke beberapa provinsi dan juga bandar-bandar di seluruh Republik Indonesia, dikatakan berpunca daripada rasa tidak puas hati rakyat terhadap isu ekonomi. Antara beberapa perkara terkait tentang isu ekonomi yang dibangkitkan sepanjang siri demonstrasi besar-besaran ini adalah antaranya berkaitan dengan soal pajak ataupun cukai yang dilihat tidak adil, soal perlindungan untuk golongan pekerjaan ataupun golongan buruh, berkaitan dengan desakan untuk menghapuskan outsourcing dan juga yang terakhirnya melihat kepada desakan untuk menolak kadar upah murah. Saya berkesempatan dan saya menemu bual wakil daripada Partai Buruh untuk saya bertanyakan sendiri apa mungkin aspirasi dan juga tuntutan mereka jika nak dikaitkan dengan siri demonstrasi yang berlaku pada ketika ini. Kalau melihat kepada tuntutan yang sempat viral ya, 17+8 itu adalah inisiatif organik dari segelintir aktivis muda ya. Dari kaum buruh sendiri kami melihat bahwa yang harus diprioritaskan adalah tentunya terkait pajak yang lebih adil bagi masyarakat ya. Dan juga memastikan DPR tidak lagi mendapatkan tunjangan yang setinggi itu ya. Kemudian juga tentu perlindungan pekerja yang jelas adalah hapus outsourcing dan tolak upah murah, termasuk untuk perlindungan untuk bagi para driver ojol ya, pengemudi gig di Indonesia. Itu harus diprioritaskan karena kita lihat apa yang terjadi ya dengan almarhum Afan Kurniawan yang juga seorang driver ojek online. Sebelum dia meninggal ya, menjadi martir dalam gerakan ini, dia juga sudah lama dieksploitasi oleh sistem kerja yang tidak adil. Jadi maka dari itu kami sangat menggarisbawahi perlindungan pekerja dari segala sisi harus diprioritaskan. Salah satu yang harus diprioritaskan dalam tuntutan 17+8 itu. Tapi di satu sisi lain juga tentu karena di Indonesia ini Indonesia mengalami tiga ketimpangan. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi, di mana kami kelas pekerja sulit hidup, cari kerja susah, banyak yang kena PHK sekarang, gelombang PHK sedang tinggi. Sementara wakil rakyatnya hidup bermewah-mewah. Yang kedua adalah ketimpangan terkait isu politik, di mana buruh tidak memiliki ruang untuk berpolitik. Di mana sekarang negara dikuasai bukan oleh buruh, bukan oleh kelas pekerja, tapi oleh para elit-elit yang semakin kaya, yang hanya mendulang kekayaan saja dan tidak peduli terhadap nasib buruh. Dan yang ketiga adalah kami menuntut juga adalah terkait reformasi sektor keamanan bagi kepolisian dan juga Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia seharusnya berfokus kepada melindungi Indonesia dari ancaman dari luar Indonesia. Dan untuk kepolisian adalah protect and serve, melindungi dan melayani, mengayomi masyarakat. Tetapi yang kita lihat beberapa hari, seminggu belakangan, atau bahkan sudah berbulan-bulan ini lamanya, yang terjadi adalah sebaliknya. Di mana sipil itu tidak dilindungi, tapi malah justru direpresi. Karena hak-haknya, bersuara tentang hak-haknya, menyuarakan tentang demokrasi. Tentu ini menjadi perhatian buruh juga. Buruh tidak hanya memikirkan tentang hak-hak pekerja, tapi juga bagaimana tiga ketimpangan ini, ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, dan juga sektor keamanan yang perlu sekali direformasi. Dan semua ini sebenarnya pangkalnya adalah dari politik itu sendiri. Politik Indonesia terlalu eksklusif, makanya Partai Buruh pun sudah memperjuangkan untuk meloloskan bagaimana kita bisa mereformasi sistem politik kita, undang-undang paket politik, agar politik Indonesia lebih inklusif dan tidak money politik seperti sekarang. Maka dari itu, itulah yang didorong oleh Partai Buruh dan kawan-kawan buruh. Dalam sesi wawancara yang sama, saya berkesempatan untuk bertanyakan soalan ini kepada Mardianta. Apa mungkin impak ataupun risiko jika suara golongan buruh ini dibungkam? Apa akan jadi jika aspirasi dan juga tuntutan golongan buruh sepanjang siri demonstrasi ini ataupun sebelumnya tidak didengar ataupun tidak ditunaikan oleh golongan pemerintah?
apabila pemerintah tidak mendengar aspirasi buruh dan kelas pekerja, tentunya yang akan terjadi adalah pertama-tama Indonesia secara perekonomian pasti melemah, ya. Kesenjangan semakin tinggi. Indonesia yang ingin mencapai Indonesia emas di 2045 semakin sulit. Karena nanti pertumbuhannya hanya di segelintir elit saja, tidak turun ke bawah. Dan masyarakat tidak bisa menikmati buah-buah hasil-hasil dari pembangunan yang dibangun oleh masyarakat, oleh pemerintah Indonesia. Indonesia semakin tidak demokratis juga. Kenapa? Karena buruh tidak memiliki akses untuk berekspresi, untuk terpenuhi hak-haknya. Jadi yang terdampak sebetulnya adalah Indonesia secara keseluruhan. Dan sebetulnya buruh sendiri sudah sejak awal kami, gerakan buruh sudah menghimbau bahwa demonstrasi kemarin disampaikan oleh Presiden partai kami, Bung Said Iqbal, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo adalah demonstrasi itu tetap diperlukan, tetap menjadi hak setiap warga negara Indonesia, khususnya kaum buruh. Karena demonstrasi adalah satu-satunya cara bagi kita untuk bisa menyuarakan aspirasi kita. Dan justru demo ini harusnya, ya, sebagai peserta, oke, kita menjaga agar kondusif, melindungi satu sama lain, warga menjaga warga agar bisa terlaksana dengan aman, baik, dan damai. Tapi tentu juga aparat yang di lapangan, ini juga sudah disampaikan oleh pimpinan partai kami. Aparat itu seharusnya tidak merepresi masyarakat yang menyuarakan aspirasinya. Dan ini semua kan terjadi setelah kami juga membuat aksi nasional di 28 Agustus, ya, aksi buruh untuk HOSTUM, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Sehingga pada akhirnya merembet kemana-mana. Jadi implikasi atau konsekuensi tidak mendengarkan aspirasi buruh atau kelas pekerja ini sangat besar. Ekonomi, sosial, politik, bahkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Presiden Prabowo terlihat aktif, ya, dalam forum-forum global. Tentu jika ingin nama Indonesia harum, kalau Indonesia ramai terus, ya, pasti tidak akan sebaik itu reputasinya. Jadi itu salah satu aspek lainnya secara hubungan luar negeri. Tapi yang paling terpenting adalah Indonesia tidak akan merdeka sepenuhnya. Ya, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju seperti yang diimpikan oleh banyak warga Indonesia. Kebanyakan nanti mungkin akan kabur aja dulu ke luar negeri dan sebagainya. Ya kenapa? Ya karena pada dasarnya sulit sekali untuk tinggal dan mencintai negeri ini. Baik, ini bukan hanya sekadar perkongsian berkaitan dengan aspirasi dan juga tuntutan daripada golongan buruh. Akhirnya ini adalah berkaitan dengan harapan dan juga perjuangan khususnya terkait tentang golongan anak muda di Republik Indonesia ini. Mereka mahu ataupun mereka berhasrat tinggi untuk melihat kepada bagaimana kemahiran pekerja yang menawarkan gaji yang tinggi. Mereka juga mengharapkan talent ataupun bakat tidak berhijrah keluar, dan juga mereka juga mahu menyumbang sama khidmat mereka, kepakaran mereka dan apa sahaja yang mereka boleh lakukan untuk membangunkan negara Republik Indonesia ini. Kemarin ada ajakan untuk bubarkan DPR. Kami dari SMKP Partai Buruh tidak sepakat. Karena DPR adalah institusi yang bebas nilai. Sama seperti negara. Itu tergantung siapa yang duduk di sana. Dan saat melihat negara lain punya politisi muda dan progresif dan pro-rakyat seperti Gabriel Boric di Chile misalnya. Atau Zohran Mamdani sekarang sedang menjadi calon wali kota New York misalnya. Yang begitu populer, simple pesannya, ingin kota mereka itu bisa dinikmati oleh semua orang, tidak hanya segelintir. Itu yang ingin kami capai di SMKP Partai Buruh. Kita ingin Indonesia ini bisa dinikmati oleh semua orang, semua kelas pekerja, tidak hanya segelintir elit yang makin kaya dan berkuasa seenaknya saja, dan tiap 5 tahun meminjam suara kita, masuk ke dalam sistem dan mengobrak-abrik sistemnya. Tentu kita bisa mengorganisir perlawanan dan kita bersuara. Tapi sebagian dari kita juga harus bisa menitipkan diri di dalam sistem untuk menjadi orang-orang yang bisa diandalkan dalam mengubah sistem Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih demokratis, lebih adil dan makmur untuk semuanya. Menjadi sebuah negara sejahtera.
Hutang kerajaan Filipina kini mencecah 17.58 trilion peso melepasi unjuran tahun ini berikutan peningkatan pinjaman tempatan. Data Biro Pembendaraan BTR, jumlah terbaru itu melepasi paras siling hutang 17.359 trilion peso yang diunjurkan bagi tahun 2025. Memetik The Manila Times, BTR bagaimanapun berdedahkan angka tersebut diunjur berkurangan menjelang hujung tahun dengan jadual pembayaran balik bond domestik bernilai 814.2 bilion. Jumlah hutang terkini juga adalah 296.19 bilion, lebih tinggi berbanding 17.27 trilion pada Jun dan 1.87 trilion lebih tinggi berbanding 15.69 trilion yang dicatat tempoh sama tahun lalu. Jumlah itu turut melepasi rekod 16.05 trilion pada akhir 2024 dengan peningkatan sebanyak 1.251 trilion. Daripada jumlah keseluruhan hutang berkenaan, 24% diperoleh daripada luar negara, manakala baki 76% lagi adalah daripada pinjaman domestik. Lau merekodkan aliran masuk wang berjumlah lebih 29 juta dolar Amerika dalam separuh pertama 2025 hasil kiriman warganya yang bekerja di luar negara. Angka itu didedahkan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Buruh Solia Kamwongsa semasa National Tripartite Preparatory Workshop for the 18th ASEAN Forum and Migrant Labour atau AFML. Memetik The Laotian Times, Kementerian Buruh dan Kebajikan Sosial MOLSW mendedahkan dalam tempoh 3 bulan pertama 2025, lebih 76,000 rakyat Lao dilaporkan berhijrah ke luar negara untuk bekerja. Sejak 2021 hingga Ogos 2025, lebih 350,000 warga Lao dilaporkan mencari pekerjaan di luar negara khususnya di Thailand, Korea Selatan dan Jepun. Fenomena penghijrahan tenaga buruh itu semakin meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pada pertengahan 2024, Lao berdepan kekurangan tenaga kerja dalam negara akibat inflasi tinggi mencecah 23%, selain tawaran gaji rendah yang tidak mampu menampung kos sara hidup. Akibatnya, lebih 415,000 rakyat Lao meninggalkan tanah air untuk mendapatkan peluang pekerjaan lebih baik di luar negara. Menjelang persidangan perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau COP30, Duta Besar Brazil merangkap Presiden persidangan itu, André Correa do Lago, menggariskan keutamaan Brazil dan bagaimana ASEAN boleh menjadi sebahagian daripada perbincangan iklim global. Beliau berucap selepas menghadiri Mesyuarat Menteri Alam Sekitar ASEAN atau AMME ke-18 di Langkawi. This COP is going to have a very important negotiation on a just transition. And what we must make sure is that countries find their own way of organizing this transition. Because for each country it's going to be different. Each country has a different circumstance. So this COP, among the most important things in the negotiation is going to be the concept of just transition. Why? Because if you don't make people's life better, people will not engage in this agenda. So as long as we have a just transition, I am very optimistic regarding the fight against climate change. ASEAN is an example of a group of countries that together try to solve problems that they can have in common and identify opportunities. And the COP is about that, because many people think that the climate change meetings are about the problems only. No, it's also about solutions. It's also about how can we use everything that we already have negotiated to make sure that we advance in the fight against climate change. Untuk itu, sekian ASEAN 25. Saya Ihsan Yahya. Salam Rasul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.